Misalnya masyarakat terjadi krisis pangan, terjadi pengangguran, itu yang kita berdayakan. Kemudian poin kedua yang penting, pemberdayaan itu produksi pengetahuan, tidak sekedar menghasilkan produk. Jadi kalau misalnya tabulan pot ini, kalau teman-teman ingin pemberdayaan tabulan pot, maka jangan sekedar fokus pada produknya. Yang penting ada produknya, ada potnya, ada tanamannya, ya. Jangan begitu, tapi bagaimana masyarakat dididik untuk bisa menguasai tabulan pot itu, mulai dari bagaimana melakukan pembibitan, merawat, kemudian memupuk, sampai panen, sampai pemasaran, tadi yang seperti disinggung materi pertama itu, mereka harus bisa, bisa melakukan sendiri. Dan teman-teman itu membantu untuk menggerakkan dan memfasilitasi. Itu baru bisa dikatakan pemberdayaan, gitu ya. Saya pernah terlibat dalam proyek pertanian ya di Madiun dulu itu ada program tentang pembuatan pisang jadi tepung. Sayangnya dari program itu yang membuat tepung pisang adalah mahasiswa sendiri. Masyarakat hanya sebagai penonton saja. Yang penting produknya jadi, dibuat laporan ke kampus, selesai, enggak begitu ya. Kasihan masyarakat. Masyarakat harus dididik sampai bisa dan sampai berdaya. Itu pemberdayaan masyarakat. Kemudian cara pandang ya. Cara pandang pemberdayaan masyarakat. Kita harus meyakini bahwa masyarakat punya kapasitas untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kita berpandangan masyarakat punya kapasitas, maka kita akan mau belajar dengan masyarakat. Kalau kita berpandangan masyarakat tidak punya kemampuan, pengetahuannya rendah, maka kita akan banyak mengajari. Prinsipnya sebenarnya saling belajar. Mahasiswa punya apa, masyarakat bisa apa, itu saling belajar. Tidak kemudian saling mendominasi. Syukur-syukur mahasiswa itu punya keterampilan-keterampilan. Misalnya keterampilan tabulan pot. Ini juga penting. Kalau teman-teman ingin program tabulan pot di masyarakat, ya harus bisa, sebelumnya harus bisa tabulan pot dulu, sebelum terjun ke masyarakat. Kemudian keterampilan intinya ya, PMI itu fasilitator. Kamu harus bisa menjadi fasilitator, kamu harus bisa ilmu pemetaan, kamu harus bisa ilmu desain program, dan seterusnya. Jadi semakin banyak keterampilan mahasiswa, maka dia akan semakin bagus. Itu akan memudahkan proses-proses kerja pemberdayaan. Semakin banyak keterampilan yang dimiliki. Jadi keterampilannya aja mung bisa gawe makalah ya, tapi harus punya keterampilan gini, kayak Mas Adit itu punya keterampilan pertanian, tabulan pot itu. Nah, PM harus begitu. Itu ya. Kemudian masalah dipandang potensi. Jadi ketika masalahnya saat ini di perkotaan itu lahannya sempit, itu juga jadi peluang. Jadi peluang untuk bisnis tabulan pot tadi. Jadi masalah itu jangan dipandang sesuatu yang menyusahkan atau membebankan. Tapi sebenarnya dari masalah itulah jadi potensi. Misalnya masalah banyaknya kotoran hewan ternak. Itu masalah, mencemari lingkungan, baunya tidak sedap. Tapi bisa diubah jadi potensi, jadi pupuk. Gitu. Keterampilan jadi pupuk. Gitu. Cara pandang kita terhadap pemberdayaan masyarakat. Kemudian
Selanjutnya, pemberdayaan paradigma ada lama dan baru ya. Tuh. Ini mungkin sudah pernah saya jelaskan ya di apa namanya di kuliah online. Tuh. Paradigma lama itu sosialisasi. Jadi kita datang ke masyarakat sosialisasi penyuluhan gitu. Seperti sosialisasi KB, nikah dini, sosialisasi apa? Paradigma lama. Sosialisasi itu jangka pendek ya. Jadi hanya beberapa jam atau setengah hari di masyarakat, habis itu selesai. Masyarakat dikasih nasi bungkus, nah itu sudah senang. Nah, itu jangan begitu. Kita paradigmanya baru harus pendampingan ya. Didampingi masyarakat sejak awal sampai selesai, terus didampingi terus sampai mereka bisa. Pendampingan ya caranya dengan live, hidup dan tinggal di desa. Jadi kamu punya desa binaan A, itu harus sering ke situ. Dampingi diberdayakan. Dulu kakak kelas itu ada yang di desa mana itu? Dulu itu ada ya, di Pabelan ya, itu ada. Kemudian saya pemetaan itu juga waktunya lama di desa, tidak cukup sehari 2 hari, waktunya lama. Kemudian masyarakat jangan hanya sebagai penerima. Itu contohnya kayak BLT tadi, kayak BLT itu. Masyarakat menerima uang, udah selesai habis itu. Dengan begitu, tapi mereka sebagai subjek. Kalau tabulan pot ini ya mereka sebagai pelaku. Mereka harus yang nanam, mereka yang harus yang bibit, mereka yang harus memanen, mereka yang harus memasarkan. Gitu. Kemudian bantuan ya, bantuan barang atau uang, itu paradigma lama. Kalau kita peningkatan kapasitas, bisa bentuknya pelatihan, bisa bentuknya edukasi, gitu, yang meningkatkan kemampuan masyarakat. Apakah bantuan barang atau uang nggak boleh? Boleh. Boleh saja, asal pada waktu masa sulit, misalnya masa paceklik atau masa bencana, itu mereka nggak punya apa-apa, dikasih bantuan ya boleh. Tapi setelah kondisinya pulih, bantuan itu harus dihentikan. Harus segera dipulihkan ekonomi sosialnya. Oke ya. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Oke. Kekecilan nggak ya? Enggak. Oke, terima kasih ya masih menyimak materi ini. Kemudian prinsip pengembangan masyarakat. Semua punya potensi. Setiap orang punya potensi. Mahasiswa pun, itu saya yakin semua punya potensi ya. Tidak ada yang tidak punya potensi. Misalnya saya bisanya hanya masak, Pak. Nggak bisa yang lain. Masak ya potensi itu. Kan sekarang banyak bisnis makanan yang sukses ya. Bisanya hanya senyum, Pak, saya. Senyum juga potensi ya. Senyum juga menyenangkan orang gitu. Jadi pramugari itu harus bisa senyum ya. Gitu. Kalau nggak bisa senyum dia nggak bisa jadi pramugari. Kemudian cerita sukses. Jadi masyarakat itu dia punya kelebihan apa? Punya cerita sukses apa? Misalnya masyarakat berhasil mengembangkan wisata. Masyarakat punya budidaya tanaman buah. Masyarakat bisa memberdayakan dengan makanan ringan dan seterusnya. Sukses pertanian organik dan seterusnya. Nah, itu dicari. Kita cari pengalaman-pengalaman sukses itu kemudian ditularkan pada mereka yang belum berdaya. Gitu. Ditularkan.
dengan prinsip konektivitas ini. Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Konektivitas. Saya diundang ini juga diuntungkan ya. Diuntungkan bisa itu saya share informasi, pengetahuan. Mahasiswa juga diuntungkan karena acaranya bisa sukses. Kita sama-sama diuntungkan. Jangan sampai kita itu hanya bisa memanfaatkan ya. Biasanya mahasiswa itu ketika KKN sering dimanfaatkan ketika di masyarakat itu. Sering dimintai bantuan. Kamu punya program apa? Punya uang berapa? Dikasih suruh nyumbang atau apa? Ya. Itu harus dipikirkan dulu. Itu kalau saya ditanyain gitu sama mahasiswa ya saya jawab, mahasiswa itu yang butuh disangoni, Pak, gitu. Bukan yang butuh diminta. Gitu ya. Jangan mau kalau kita diminta. Kalian pasti masih butuh disangoni ya. Tuh kan? Itu kemudian berawal dari masyarakat. Jadi program itu idealnya keinginan masyarakat. Kalau masyarakat ingin menghendaki program Tabulan Pot, dia tertarik, maka dia akan terlibat aktif. Kalau Tabulan Pot ini memberikan manfaat bagi masyarakat, pasti dia akan tertarik. Kamu mau ajak apa, dia akan ikut. Gitu. Kalau tidak, ya dia tidak akan mau. Makanya dipilih lokasi yang sekiranya cocok untuk Tabulan Pot. Misalnya di perkotaan ya. Helipotrik, sumber energi. Itu maksudnya setiap orang itu pasti akan minat kalau diajak kegiatan yang bisa menumbuhkan energi dan kreativitasnya. Misalnya gitu, apapun kegiatan itu, kalau itu bisa mengembangkan energi, kreativitasnya, bakatnya, itu dia akan mengikuti itu, menuju itu. Ibaratnya seperti tanaman ya. Tanaman itu pasti akan mengikuti arah sinar matahari. Dia tumbuhnya kemana, itu pasti mengikuti arah sinar mataharinya kemana. Tumbuhan aja begitu, masyarakat juga begitu sama. Kemudian ini ya, low hanging fruit. Ini ada makna filosofinya. Mengambil buah yang terjangkau oleh tangan. Maksudnya begini, ketika kita ingin mengadakan program di masyarakat, ambillah program yang sekiranya kita mampu. Dan targetnya yang sesuai kemampuan kita. Misalnya kamu programnya bangun jembatan, kan nggak mungkin ya, sampai duitnya sopo gitu. Makanya Tabulan Pot ini bisa lah, materinya sudah ada, kalian sudah punya keterampilan gitu. Itu jadi yang sesuai kemampuan. Targetnya jangan banyak-banyak. Awalnya misalnya 1 RT dulu, kemudian nanti meluas gitu ya. Kan nggak mungkin kita memberdayakan 1 desa. Jokowi aja nggak bisa ya memberdayakan orang 1 desa, apalagi kita. Jadi yang sesuai targetnya 1 RT misalnya, habis itu baru 1 dusun. Jadi bertahap, itu pemberdayaan yang selama ini saya lakukan begitu. Itu low hanging fruit. Makanya cita-cita itu sesuai kemampuan. Kemudian peluang pasar buah. Buah itu membanjiri di pasar. Itu saat panen raya. Jadi masih sedikit buah yang itu di swalayan atau pasar dunia. Ini yang ada ya di pasar dunia itu pisang, nanas, segala macam.
Jadi masih sedikit buah-buah lokal yang itu. Makanya dari sini punya peluang besar ya buah. Anak-anak muda saat ini suka makan buah nggak? Moderatornya Salma, suka makan buah nggak? Alhamdulillah suka, Pak. Suka ya, nggak harus makan mie instan atau sosis ya. Enggak, Pak. Enggak harus. Iya, kalau makan mie instan terus nanti jadi gemuk ya, karbohidratnya tinggi itu. Makanya kalau ingin sehat, gizinya cukup, kemudian imunnya kuat, dan untuk diet juga ya, khususnya yang perempuan ini seringlah konsumsi buah. Buah-buah lokal itu banyak. Tidak harus buah-buah yang impor ya. Belilah buah-buah yang itu diproduksi oleh petani kita, petani Indonesia, petani di desa kita. Kemudian ini ya, jadi ada kecenderungan memang konsumsi buah saat ini meningkat, khususnya di pandemi ini. Tetapi sayangnya impornya yang naik. Impornya yang naik. Justru yang diuntungkan itu malah pengusaha kelas atas atau pemerintah. Harusnya itu kesejahteraan masyarakat naik, tapi kenyataannya itu enggak ya. Itu ini yang studi 2019 sepertinya masih sama, setahun ini juga begitu. Terus buah ekspor kita kalah dengan impor. Jadi maksudnya gini, pemerintah Indonesia itu lebih sering impor daripada ekspor buah. Akhirnya defisit. Kalau ingin untung besar, ekspornya yang harus dinaikkan, impornya yang dikurangi. Gitu. Kalau ingin masyarakat Indonesia sejahtera, harusnya logikanya terbalik. Kan pepatah itu bilang itu ya, apa namanya, kail dan jadi tanaman. Indonesia itu apapun bisa ditanam ya. Harusnya itu kita jadi produsen ekspor buah terbesar, tapi kenyataannya tidak. Bahkan itu menjadi PR kita bersama. Kemudian ini studi World 2017, ibu-ibu di perkotaan itu rata-rata buah dan sayur itu masih beli. Rata-rata masih beli. Daripada harus capek-capek nanam sendiri. Makanya mereka harus dididik bagaimana agar bisa mau menanam sendiri ya, sampai konsumsi sendiri, syukur kalau bisa dijual belikan. Kalau di pedesaan itu juga masih beli, akhirnya diversifikasi ini. Diversifikasi itu mangane mung iku-iku wae. Sayur buah yang dikonsumsi iku-iku wae. Makanya harus semakin banyak macam buah sayur yang kita makan, maka nutrisi yang kita terima semakin banyak. Gizinya kita juga semakin cukup. Itu ya. Jadi buah yang kita konsumsi itu harus banyak macam ya. Jangan hanya satu atau dua gitu, tapi yang banyak macamnya. Oh ya, kemudian terkait tabulan pot ini, saya tertarik juga, Mas Adit, karena saya sendiri di rumah yang masih ngontrak itu, saya juga nanam ya, nanam sayur, nanam buah, itu ada yang dari polybag, dari pot juga ada. Cuma kendala saya itu buah yang baru tumbuh itu sering kena hama. Tadi solusinya dikasih plastik ya, bungkus plastik. Tetapi bagaimana kalau itu yang diserang itu daunnya, daun yang baru tumbuh itu.
Terus itu yang masih jadi kendala saya ya. Nanti Mas Adit bisa memberikan masukan untuk saya sendiri itu gimana untuk biar nggak terserang hama ya, dan tanaman saya biar kuat. Lumayan saya ketika saya nanam sayur itu untuk konsumsi sendiri, meskipun saya belum bisa jual ya. Untuk buah bisa ambil sendiri gitu. Itu lumayan bisa mengurangi, kalaupun belum bisa menambah pendapatan itu bisa mengurangi pengeluaran. Ini saya tinggal 3 slide lagi ya. Nanti diingatkan moderator. Yang pertama discovery. Discovery itu kamu harus menemukan hal-hal terbaik. Itu apa yang dimiliki masyarakat. Yang kamu miliki itu apa? Kemudian bangunlah mimpi. Kamu harus bisa membangun mimpi masyarakat agar dia tertarik punya bisnis bulan pot bisnis pertanian buah itu. Itu gimana? Kamu sampaikan keunggulannya apa, manfaatnya apa agar mereka tertarik ya dengan taburan ini. Kalau mereka punya mimpi bisnis taburan pot itu, mereka akan tergerak untuk membuatnya. Kemudian desain ya. Desain itu bagaimana merencanakan, siapa yang dilibatkan, pematerinya siapa, masyarakatnya siapa, kapan dilakukan, jadwalnya kapan, alatnya apa yang dibutuhkan, itu harus siap semua. Terus desain itu melakukan sampai mereka berdaya, ya, harus empower. Mereka bagaimana jadi berdaya. Terus kehidupannya berubah jadi lebih baik. Ini yang ini ya, langkah-langkah sederhana yang saya buat. Kamu harus survei lokasi ya. Artinya kamu harus menentukan tempat di mana kamu mau memberdayakan masyarakat dengan tabulan pot itu sesuai kriteria program. Salah satunya misalnya di perkotaan. Kalau tabulan pot itu cocoknya di wilayah perkotaan ya, di Salatiga itu biasanya yang di kelurahan yang sudah wilayah perkotaan atau di kota. Komunikasi stakeholder kunci. Stakeholder kunci itu kepala desa, perangkat desa. Kamu harus ketemu langsung dengan kepala desa, menyampaikan tujuan maksudmu apa, dan dia harus setuju. Ojo omong kamu WA toh, ya harus ketemu. Nggak bisa nek, mau kamu hanya chat, atau video call misalnya, nggak bisa. Karena harus ketemu langsung, atau mau buka surat toh, nggak bisa. Kamu harus ketemu langsung, bagaimana melihat responnya, kepala desa setuju lah. Mereka setuju baru bisa lanjut. Kemudian pemetaan aset alam. Ya. Misalnya di masyarakat yang akan kamu berdayakan, itu siapa keluarga-keluarga yang punya lahan-lahan yang untuk tabulan pot itu siapa? Terus bibit buah-buah apa yang ada di desa itu yang bisa tumbuh bagus, berkembang, skillnya ya, skill masyarakat sudah punya skill belum untuk pertanian itu, untuk tabulan pot. Gitu ya. Skillnya apa, mahasiswa skillnya apa juga itu bisa dipotensikan. Kemudian baru direncanakan ya. Rencanakannya sama siapa? Sama masyarakat. Masyarakat itu masih umum. Itu siapa? Kamu bisa melibatkan kelompok wanita tani misalnya. Atau kelompok-kelompok apa di masyarakat yang tertarik sama ini ya. Kan kamu nggak mungkin ya, semua mau ajak terlibat ini. Misalnya ibu bidan, tenaga kesehatan, ya nggak minat tabulan pot ya. Yang minat-minat dia yang
Kamu ajak itu siapa? Ibu-ibu, komunitas ibu-ibu atau anak muda, karang taruna atau apa. Kemudian pelaksanaan tabulan pot. Makanya kamu bahan-bahan harus siap, skillnya siap, terus nanti dananya dari mana? Apakah tabulan pot ini membutuhkan dana yang besar? Saya rasa kalau besar enggak ya. Bongko kamu apakah dari desa? Kalau bisa ojo ngajukan proposal. Itu enggak mendidik. Bisa swadaya dari masyarakat atau kerjasama dari mana ya? Masyarakat iuran, piye itu. Pelaksanaan program dilaksanakan kapan, di mana. Terus sampai evaluasi sampai program itu berjalan sukses. Dievaluasi kendalanya apa, problemnya apa, terus menerus. Itu terus menerus sampai berhasil. Terus ini ya, ini dari petani kita bisa kerjasama pendampingan dengan kelompok tani. Kerjasamanya ya. Kemudian distribusinya itu bisa dengan BUMDes. BUMDes desa. Kita bisa kerjasama dengan sekolah kebun ceria Mas Adit juga bisa ya nanti. Kemudian untuk pengolahannya itu kita industri. Misalnya industri apa? Itu misalnya hotel. Hotel itu menunya selalu ada makanan buah. Itu bisa ke situ. Kemudian perusahaan manufaktur, industri manufaktur. Kayak jus-jus buah itu. Kan banyak saat ini ya, jus-jus buah kemasan itu. Apa mereknya ya? Ada yang tahu nggak? Jus-jus buah gitu. Buah Vita mungkin, Pak. Oh ya, jus Vita itu ya, jus Vita sama apa. Itu bisa kerjasama ke situ. Kita bisa kerjasama menyediakan baunya atau apa, atau kita mau buat sendiri terserah. Terus kita mau dijual online atau secara konvensional. Itu ya. Dari hulu kelompok tani, distribusi, manufaktur sampai pemasaran. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir punya peluang intinya, punya peluang besar, apalagi di bisnis di musim pandemi ini, permintaan buah meningkat. Untuk kedaulatan pangan masyarakat, untuk masyarakat yang punya lahan sempit, dan syukur-syukur nanti setelah seminar ada prakteknya. Gitu ya. Kalau hanya seminar nggak bisa nanti. Ya bagus seminar, cuma lebih baik ada prakteknya gitu, didampingi sampai mahasiswa PMI bisa. Itu materi dari saya ya. Itu semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator Mbak Salma. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasan atas pemaparan materinya yang sangat menambah wawasan dari materi satu tadi. Baik, langsung saja untuk saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab Termin 1. Bagi yang ingin bertanya, silahkan mengirim di kolom chat nama, pertanyaan, atau dengan emoticon tangan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, peserta yang ingin bertanya, masih kita tunggu.
Baik, ada penanya pertama, Mas Ahmad Khairul Faiz. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Mas Ahmad Khairul Faiz bisa on mic dan on cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan saya tadi kan ada yang namanya tempat teduh ya untuk adaptasi. Nah itu kalau semisal kita tutup pakai paranet, itu yang bagus itu ketinggian berapa dan luas berapa? Mohon dijawab untuk Mas Adit ya, atau teman-teman yang lain yang tahu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa langsung dijawab saja karena penanyanya masih baru satu. Kepada Mas Adit, waktu dan tempat kami persilahkan. Oh iya, terima kasih. Pertanyaan dari Mas siapa tadi?